Pendeta adalah pelayanan 1000 luka. Ia harus siap menghadapi serangan dari berbagai arah selama masa pengabdiannya. Namun ada satu luka yang mungkin paling menyakitkan dan seringkali sengaja ditutupi di balik jubah pelayanan. Luka itu bernama anak nakal. Di tengah penilaian dan penghakiman, ekstrim publik yang menuntut keluarga pendeta untuk super sempurna, kelakuan buruk anak pendeta merupakan momok yang amat menakutkan dalam pelayanan. Betapa pedihnya hati seorang pendeta yang setiap minggu mengajarkan firman, namun melihat anaknya sendiri menjauh dari Tuhan. Ia berkhotbah tentang keluarga yang takut akan Allah, tetapi pulang ke rumah dengan doa yang basah oleh air mata. Namun kita harus ingat, Alkitab pun mencatat kisah yang serupa. Eli adalah imam Tuhan. Ia melayani dengan setia di rumah Tuhan. Tetapi anak-anaknya, Hofni dan Pinehas, hidup tidak benar di hadapan Allah. 1 Samuel 2. Apakah itu berarti Eli tidak pernah mengajar atau mendidik anaknya? Bisa ya atau tidak? Namun dengan akar keyahudian yang kuat yang mengatur didikan ketat bagi seorang anak imam, maka hampir dapat dipastikan tidak mungkin Eli tidak mendidik anak-anaknya. Bahkan Samuel, nabi besar penerus Imam Eli yang mendengar suara Tuhan sejak kecil, anak-anaknya pun tidak hidup lurus seperti dia. 1 Samuel 8 ayat 1-3. Contoh masa kini adalah kesaksian Billy and Franklin Graham, ayah anak yang memberi hidupnya melayani sebagai penginjil. Franklin mengaku bahwa masa mudanya penuh pemberontakan dan amat jauh dari iman yang diajarkan ayahnya. Billy Graham selalu dihantui rasa bersalah dengan kelakuan anaknya padahal ia sangat dihormati hingga pemimpin-pemimpin negara. Hingga satu saat Franklin pun bertobat dan meneruskan pelayanan ayahnya melalui Samaritan Spurs. Jika Franklin adalah kasus YG Happy Ending, lain halnya dengan Rick Warren yang harus menelan kenyataan pahit kehilangan anaknya secara tragis karena mengparkiri hidup setelah bergumul dengan depertigasi. Meski bukan kasus kenakalan, namun ini membuka mata dan fakta bahwa pelayanan besar seorang pendeta tidak membuatnya kebal terhadap pergumulan anak yang bermasalah. Kadang seorang ayah sudah mendidik, tetapi hati anak tetap memiliki kehendak bebas. Ini bukan pembenaran, tetapi ini pengingat. Pelayanan tidak otomatis menjamin hasil pada anak. Anak bukan robot rohani. Mereka punya pilihan. Dan orang tua, bahkan PDT sekalipun, tetap manusia yang terbatas. Mungkin hari ini ada pendeta yang menangis diam-diam, merasa gagal, merasa malu, merasa tidak layak lagi berdiri. Di mimbar menghadapi kelakuan anaknya yang memahitkan hati. Lantas bagaimana jemaat yang baik dan rohani menyikapi hal ini? Sikap jemaat terhadap pendeta yang anaknya bermasalah. 1. Jangan menghakimi. Jangan cepat menyimpulkan, berarti dia gagal. Setiap orang tua, bahkan yang paling rohani sekalipun, tidak bisa mengendalikan hati anaknya sepenuhnya. Yesus sendiri memiliki murid yang mengkhianatinya. Apakah itu berarti ia gagal mendidik? Tidak. 2. Doakan, bukan gosipkan. Luka keluarga pendeta bukan bahan diskusi di grup WA Komsel atau tim pemuji. Itu bahan doa di ruang pribadi. Jika jemaat benar-benar mengasihi pendetanya, yang keluar dari mulut adalah doa, bukan cerita. 3. Rangkel, jangan jauhkan. Pendeta yang sedang rapuh justru membutuhkan dukungan. Senyum tulus. Pesan singkat yang menguatkan. Kalimat sederhana, kami tetap bersama. Bapak dan Ibu, kadang satu dukungan kecil bisa menguatkan hati yang hampir patah. Atau sesederhana tidak mempergunjingkan, itu sudah sangat membantu. Kat, ingat, pendeta juga manusia. Pendeta bukanlah malaikat yang tak punya anak. Mereka ayah dan ibu yang juga belajar, salah, dan bertumbuh. Mimbar tidak membuat seorang pendeta kebal terhadap pergumulan keluarga. Belajar mengerti adalah salah satu dukungan terbaik. 5. Percaya Tuhan masih bekerja. Seorang pendeta terkenal di Indonesia pernah bersaksi bagaimana ia dan istrinya hampir putus asa menghadapi kenakalan putranya. Malu dan rasa bersalah membuat mereka hampir berhenti melayani. Tapi di tengah kenakalan anaknya yang menjadi cerita di mana-mana dan bikin frustrasi, mereka memutuskan tetap melayani dengan setia meski berat. Suatu ketika anaknya datang ke gereja tepat, sementara ayahnya berkhotbah. Ia berlari ke mimbar, memeluk ayahnya sambil menangis dan meminta maaf untuk segala kenakalannya. Sejak hari itu anaknya bertobat dan memberi hidupnya melayani Tuhan hingga sekarang. Selama anak itu masih hidup, ceritanya belum selesai. Tuhan yang memanggil seorang PDT untuk menggembalakan jemaat tidak pernah kehilangan kuasa untuk memanggil anaknya kembali. Untuk Anda para pendeta yang sedang bermasalah dengan anak Anda, ada penghiburan. Tuhan tidak menilai hanya dari hasil tetapi dari kesetiaan. Seorang petani bisa menabur dengan benar, menyiram dengan setia, tetapi ia tidak bisa memaksa benih bertumbuh. Pertumbuhan tetap milik Tuhan. Seorang pendeta
bisa mendidik dengan doa dan firman, tetapi hati anak tetap ada di tangan Allah. Dan selama masih ada nafas, masih ada harapan. Catatan penting, jangan juga sekali-kali membela kesalahan anak Anda. Anda perlu menegaskan bahwa kelakuannya menyakiti hati Tuhan dan Anda, namun tetaplah mengampuni dan mengasihinya. Pelajaran bagi kita, menghadapi situasi seperti ini, gereja diuji bukan hanya dalam ibadah, tetapi dalam kasih. Gereja yang dewasa bukan gereja yang mencari pemimpin sempurna, melainkan gereja yang saling menopang dalam kelemahan. Dan bisa jadi, cara jemaat bersikap di masa sulit itulah yang menjadi kesaksian paling indah tentang Kristus.